Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Ini di pertemuan ke-23 mengkaji ilmu tafsir dengan membaca kitab Tafsiru Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di surah Al-Baqarah. Di pagi hari ini insyaallah kita akan membaca ayat 35 dan 36 insyaallah. Dua ayat. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أحسن الله إليكم ووفقني الله وإياكم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما أي من أي أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تقرب هذه الشجرة نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين. دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب عليه الظلم، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين. Baik, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini 35 dan 36. Wa qulna ya Adam. Ini lanjutan yang kemarin. Dan kami katakan wahai Adam, uskun anta wa zaujuka. Wa zaujuka itu berarti ataf ya. Ya bukan domin mutasil tapi ke anta. Anta sebagai taukid. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Kami katakan wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu. Kita lihat lafadznya itu. Zaujuk padahal istri kan. Tidak pakai ta. Itu menunjukkan zauj itu bisa untuk suami, bisa untuk istri. Iya. Kalau dibilang zauj suami, zauj juga apa? Istri. Tidak perlu dibedakan dengan ta marbuto. Karena itu lafaz yang paling fasih yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi zauji, istri saya, bisa juga suami saya. Tergantung siapa yang mengucapkannya. Kalau suami bilang zauji, ya istrinya. Kalau dia bilang istri yang bilang zauji, berarti suaminya. Paham kan? Iya, itu penggunaannya. Tidak perlu dipakaikan apa? Tak marbuto. Karena zauji itu sepasang. Iya, suami, istri. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata
Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan, dan makanlah darinya, itu dari surga itu, ragadan, dengan penuh kelapangan, haitsu syi'tuma, dimanapun, apapun yang kamu inginkan, kalian berdua. Wala taqraba, dan jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pohon itu kepada mereka yang tidak boleh dia dekat. Fatakuna minadh dhalimin, kalau kamu memakannya, mendekatinya, maka dengan sebab itu kalian berdua akan termasuk orang yang zalim. Kalian termasuk orang yang zalim. Tapi fa'azallahuma syaitan, tapi syaitan yang menyesatkan keduanya anha, dari larangan itu, dari pohon itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka syaitan mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya berada padanya sebelumnya. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu, maka kami katakan, turunlah, itu dari surga, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain adalah musuh. Walakum fil ardi mustaqar, untuk kalian di bumi mustaqar, tempat tinggal. Wa mata'un ilahin, dan mata, kenikmatan sampai waktu yang telah ditentukan, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu dalam kehidupan dunia, dari umur Adam, ya, dari umur Adam dan istrinya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat. Kemudian qala al-mufassir rahimahullah, berkata penafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, lamma khalaqallahu Adama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, itu di sebelumnya, wa faddalah, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkannya, yaitu di sebelumnya lagi, ya, atamma ni'matahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada Adam, bi an khalaqa minhu zaujah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya istrinya. Jadi kalau sendiri itu belum sempurna. Sempurna itu kalau ada istri. Betul Atir ya? Ini penulis bilang, bukan saya. Jadi kan Adam sendiri. Diciptakan Adam baru sendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan apanya? Istrinya. Itu baru dibilang atamma nikmatah. Itu baru sempurna apa? Nikmatnya. Jadi sempurna itu kalau sudah berdua. Iya, Masya Allah. Dapat pagi ini ya, Atria. Masya Allah. Iya. Kemudian beliau jelaskan untuk apa? Liyaskuna ilaiha. Supaya dia bisa tenang kepadanya. Iya, dengan ada istri itu orang bisa tenang. Ada sakinah. Betul itu Abdullah ya? Masya Allah. Lihat itu Abdullah. Setelah menikah Atir. Enaknya hidupnya. Masya Allah. Iya, enaknya katanya. Iya. Wa yasta'nisu biha, dan dia bisa berkasih sayang dengannya. Masya Allah. Kata Nabi, tula ibu biha wa tula ibu bik. Masya Allah. Kamu bisa bermain-main dengannya, dia bisa bermain-main denganmu. Masya Allah. Nikmatnya itu. Iya. Itu namanya yasta'nisu artinya. Iya. Wa amarahuma bisuknal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk tinggal dalam surga. Wal akli minha rogodan. Rogodan itu adalah maf'ul mutlak. Iya. Ada juga mengatakan na'at untuk maf'ul mutlak yang dihilangkan. Ada yang mengatakan begitu. Wal akli minha rogodan, dan memakan darinya rogodan. Apa artinya rogodan di dalam ayat? Wasi'an hani'an. Luas,
lapang dan penuh dengan ketenangan. Haitsu syi'tuma, dimanapun kalian berdua inginkan, maksudnya min ay asnafis simar, dari jenis buah-buahan yang manapun. Wal fawakih, sama buah-buahan. Qala Allahu lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, nah ini di ayat yang lain maksudnya. Innalaka alla taju'a fiha. Sungguh kamu wahai Adam, ya, wahai Adam, alla taju'a fiha, tidak akan lapar di dalamnya. Wala ta'ara, dan tidak akan telanjang. Iya. Wa annaka la tadma'a fiha wala tadha. Dan sungguh kamu tidak akan merasa doma, haus. Tadi kan lapar, doma artinya apa? Haus. Kamu tidak akan haus di dalam surga. Wala tadha, dan kamu tidak akan kena duha. Maksudnya terik matahari. Kamu tidak akan kena apa? Panasnya matahari dalam surga. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Ainau min anwa'i syajarah jannah, yaitu salah satu jenis dari jenis-jenis pohon surga. Allahu a'lam biha. Masya Allah. Allah yang lebih tahu tentangnya. Kita tidak tahu ini pohon itu bagaimana. Ya kan? Pohon itu bagaimana? Maksudnya jadi kita tidak bisa gambarkan itu pohon. Karena Allah cuma kabarkan bahwa Adam dilarang makan dari pohon itu. Iya. Wa innama nahahuma anha imtihanan wabtilaan. Kenapa Allah larang untuk makannya? Bukankah dalam surga semuanya adalah nikmat? Itu dia larang. Allah Subhanahu wa taala melarang keduanya, itu sebagai ujian. Sebagaimana semua larangan di dunia ini, kita dilarang apa yang haram, itu ujian untuk kita. Iya. Wabtilaan, dan sebagai bala. Auli hikmatin, atau ada hikmahnya. Kalau ada sesuatu yang dilarang dari kita, ada hikmahnya. Tapi goiri maklumatin lana. Tapi kita tidak tahu apa hikmahnya. Apa hikmahnya dari hal tersebut? Iya, karena hikmah itu kadang kita tahu, kadang juga apa? Kita tidak tahu. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga kalian berdua akan menjadi orang zalim, yaitu kalau makan itu. Kata beliau kasih kita faedah fikhiyah, qaedah fikhiyah, dalla ala anna nahi litahrim. Ini ayat menunjukkan bahwa kalau ada larangan berarti maknanya haram. Kenapa? Karena kalau lihat, Allah larang dekati. Kemudian Allah sebutkan sebab akibatnya yang akan terjadi kalau didekati. Dia akan menjadi orang yang zalim. Ini berarti haram itu larangan asalnya. Ini termasuk ayat yang dipakai berdalil oleh para ulama usul bahwa ya an-nahi litahrim. Namanya larangan itu menunjukkan haramnya. Iya. Li'annahu rattabat dzulmu alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikutkan setelahnya kedzaliman atasnya kalau dilakukan. Falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma. Maka terus menerus musuh keduanya mewaswaskan kepada keduanya. Wa yuzayyin lahuma, dan memperindah untuk keduanya tanawula manuhiya anhu, untuk melakukan ya apa yang dilarang dari keduanya. Hatta azallahuma, sampai dia menyesatkan keduanya. Ay hamalahuma ala zalal bitazinihi, yaitu syaitan membawa keduanya kepada kesesatan, yaitu dengan memperindah larangan Allah itu. Sampai lihat wa qasamahuma, lihat sampai syaitan bersumpah kepada keduanya. Bersumpah demi Allah. Apa dia bilang? Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh saya terhadap kalian berdua termasuk orang yang menasehati. Ini syaitan ini. Dia ingin menyesatkan Adam dan istrinya. Tapi dia bilang, saya ini orang yang paling menasehati.
Ini menunjukkan bahwa orang sesat itu kadang membawa dan memposisikan dirinya sebagai apa? Penasehat. Ingin mengajak kepada kebaikan, tapi dia mengajak kepada apa? Kesesatan. Seperti itu sudah ya dicontohkan oleh iblis. Ini na'udzubillah. Kemudian berikutnya, فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة بعضكم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم وفيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر يتزود منها لتلك معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. Masya Allah. Ini ayat 36 yang belum sebutkan dan jelaskan sekarang. Maka faktar bihi, maka keduanya tertipu dengannya. Bayangkan, dia nasihat, dia bilang, dia bersumpah ini, demi Allah, saya ini adalah penasehat untuk kalian. Iya, maka keduanya tertipu dengannya. Wa ato'ah, dan keduanya mentaatinya. Ini Adam ini, iya, dan istrinya. Fa'akhrajahuma mimma kana bi, maka keduanya mengeluarkan, maksudnya di sini menjadi sebab dia keluar. Paham kan? Yang mengeluarkannya adalah Allah. Yang mengeluarkannya dari surga adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini syaitan yang menjadi apa? Sebab. Di sini bisa kita pahami bahwa ya, itu sebab itu dianggap seperti perilaku langsung. Paham kan? Dia menjadi sebab, bukan yang mengeluarkannya. Tapi di sini dikatakan keduanya mengeluarkannya karena dia menjadi sebab. Karena dia menjadi apa? Sebab. Ini dalam bentuk takbir. Artinya ia menjadi penyebab itu bisa didudukan sebagai pelaku. Iya. Walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia menjadi apa? Sebabnya. Dapat kaidah itu al-musabbib kal mubashir. Yang menjadi sebab itu sama dengan pelaku langsung. Sama dengan pelaku langsung. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka dia keduanya mengeluarkan keduanya, yaitu maka dia itu iblis mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya berada padanya. Minan naim, berupa kenikmatan warragat dan keluasan kelapangan. Wa uhbitu ila dari ta'ab. Padahal tadi kan dikeluarkan keduanya. Kemudian sekarang wa uhbitu, ini menunjukkan semuanya. Iblis juga. Iblis juga dikeluarkan dari surga karena dia menggoda Adam. Anda paham kan? Kan dia menggoda Adam. Maka semuanya dikeluarkan dari negeri ila dari ta'ab. Ke negeri yang penuh dengan keletihan. Dunia ini tidak ada yang tidak capek. Yeah. Tidak ada yang tidak capek. Karena negeri dunia ini adalah negeri kecapean. Wan nasab, sama wal mujahada, dan negeri untuk berusaha, bersungguh-sungguh. Iya.
bukan untuk bersantai-santai. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian adalah musuh terhadap sebagian yang lain. Ai Adam wa dzurriyyatah, ada li iblis wa dzurriyyatah. Yaitu Adam dan keturunannya adalah musuh bagi iblis dan keturunannya. Ya, itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iya. Ini Adam dan iblis musuh. Keturunannya dan keturunan Adam dan keturunan iblis juga musuh. Wa minal ma'lum, dan sudah dimaklumi tentunya, anal adu yajid wa yajtahid fi darari aduwihi. Iya kan? Sudah dimaklumi bahwasanya namanya musuh itu akan berusaha dan bersungguh-sungguh untuk memberikan doror kepada apa? Musuhnya. Tidak akan pernah berhenti. Orang kalau sudah bermusuhan, tentunya dia akan pikirkan bagaimana dia ini dapat bahaya. Iya, bagaimana dia dapat apa? Bahaya. Ini harus kita sadari. Wa isalu syar ilaih, dan menyampaikan keburukan itu kepada musuhnya. Bikulli thoriq, dengan seluruh jalan dan cara yang dia mampu. Wa hirmanihil khair bikulli thoriq, dan menghalanginya dari kebaikan dengan seluruh jalan tentunya. Apapun yang bisa dia lakukan untuk menghalangi anak Adam dari kebaikan, dia akan lakukan. Itulah iblis. Antum harus sadari itu. Setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti dia berjuang untuk menghalangi kita. Banyak cara. Apakah dari jalur syahwat atau dari jalur apa? Syubhat. Dua itu yang akan dirayukan oleh iblis. Bahwa setiap kita ingin melakukan kebaikan, pasti dia berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menghalangi kita dari kebaikan itu. Apakah dari jalur syahwat ataupun dari jalur apa? Syubhat. Di mana arah kita, di situ dia akan goda. Karena sebagian orang punya kecondongan terhadap syubhat, sebagian lagi punya kecondongan terhadap apa? Syahwat. Di mana yang dia tahu kita mengarah dan condong kepadanya, di situ yang dia lakukan berupa was-wasnya. Fa fi dimni hada, maka dalam kandungan ayat ini tahdzir Bani Adam minasyaiton. Ini adalah peringatan Bani Adam dari syaitan. Ini peringatan untuk kita semua. Inilah musuh kita. Yang tidak akan pernah berhenti untuk memberikan penghalang kepada kita dari melakukan apa? Kebaikan. Tidak satupun niat kebaikan yang kita ingin lakukan, pasti dia berjuang untuk menghalangi kita. Pasti. Apakah dengan was-wasnya? Iya. Secara syahwat ataupun secara apa? Syubhat. Kalau kamu lakukan itu nanti kamu bagaimana? Iya, nanti kamu bagaimana? Nanti kamu akan begini dan begitu. Iya. Padahal tidak akan begini dan begitu. Semuanya kan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi syaitan apa? Yang mewaswaskan. Syaitan yang mewaswaskan. Iya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innasyaiton lakum adu. Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakiduhu aduwa. Maka jadikanlah dia musuh. Jangan jadikan dia teman. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Dan lihat, perhatikan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Harus kita sadari. Sungguh dia itu tiada lain, pasti akan mengajak kelompoknya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu saja dia. Iya. Afatattakidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Maka kalau antum sudah tahu seperti itu, apakah kalian akan menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali? Min duni, dari selainku, kata Allah. Wahum lakum adu. Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'salid dhalimina badala. Itu sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang zalim. Siapa yang mengganti Allah dengan syaitan, itu sejelek-jelek apa? Pengganti. Tsumma dzakara muntahal ihbat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan muntahal ihbat.
ujung daripada mereka dikeluarkan dari surga. Walakum fil ardi. Maksudnya kalian akan keluar dari surga. Di mana tempatnya? Paham kan? Di mana yang mereka akan tinggal? Kata Allah, bagi kalian di bumi sebagai tempat tinggal. Ay maskan wa qaror. Yaitu tempat tinggal dan tempat menetap. Iya. Wa mata'uni ilahin. Dan sebagai mata. Kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Ay ilahin maksudnya apa? Inqidai ajalikum. Sampai selesai ajal kalian. Thumma tantakiluna minha. Kemudian kalian akan berpindah darinya. Dunia ini adalah dunia yang tempat kita untuk tinggal sementara dan kita pasti akan pindah darinya. Lidari lati khuliqtum laha. Kalian akan pindah ke negeri yang kalian memang dicipta karenanya. Wa khuliqat lakum dan diciptakan untuk kalian. Fafiha maka di sanalah nanti baru ya anna muddata hadil hayah. Maka pada ayat ini menunjukkan bahwa muddah waktu kehidupan ini muaqqatah. Itu sudah ditentukan waktunya. Ya, kita di dunia ini berapa lama itu sudah ditentukan. Aridah itu hanya sementara. Laisat maskanan hakikian. Bukan tempat tinggal yang hakiki. Ya, sangat merugi orang. Ya, kalau ketika dapat dunia ini yang sementara ini, dia jadikan sebagai penghalang dari melakukan apa? Kebaikan. Ini bukan tempat selamanya. Ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Wa innama hiya ma'bar. Dia itu hanya ma'bar, tempat singgah. Hanya tempat singgah. Iya. Yutazawwadu minha litilkad dar. Tempat singgah yang diambil bekal darinya untuk negeri itu, negeri nanti. Wala tu'ammar lil istiqrar. Kita tidak diberikan umur untuk menetap di dalam kehidupan apa? Dunia ini. Kita akan meninggalkannya. Ini Masya Allah. Penjelasan dan faedah yang besar dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala kepada kita. Alhamdulillah kita cukupkan. Kita lanjutkan lagi di pertemuan besok insya Allah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.